hari ketiga bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmatnya, karunia-Nya, lindungannya, berkahnya, ampunannya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berada di bulan Ramadan ini dan mengisi Ramadan kali ini dengan sebaik-baiknya. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini gitu ya, mengingatkan kembali kepada kita bahwa sesungguhnya puasa kita ini tidak ada lain, tidak ada bukan, tujuannya semata-mata agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sering kebanyakan manusia melupakan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kamu itu menghitung nikmat Allah, maka sesungguhnya kamu tidak akan mampu menghitung-hitungnya. An-Nahl ayat 18. Salah satu kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia adalah nikmat sehat. Ya, kesehatan itu mahal sekali harganya. Apalagi saat ini ketika kita merasakan betapa sangat tidak nyamannya kita dalam suasana pandemi Covid saat ini, dan kita merasakan betul bahwa kesehatan itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa yang harus kita jaga sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan puasa saat ini, Allah mengingatkan kepada kita bahwa puasa erat kaitannya dengan kesehatan jiwa dan raga kita. Salah satunya adalah dengan kesehatan fisik kita. Maka ketika kita ingin maksimal dalam puasa kita, maka kita juga harus menjaga kesehatan tubuh kita. Salah satunya adalah dengan menjaga makan kita. Ada beberapa ayat yang ingin saya sampaikan kali ini. Yang pertama firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik yang telah kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu menyembah kepada Allah. Ada beberapa kata kunci di sini, yaitu yang pertama, ya, makan dari rizki yang baik. Kemudian yang kedua adalah bersyukur kepada Allah. Kemudian ada satu ayat lagi yang ingin saya sampaikan, yaitu firman Allah di surat An-Nahl ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada Allah saja. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari dua firman Allah yang saya sampaikan baru saja mengingatkan kita kembali bahwa salah satu bentuk syukur kita kepada Allah dengan menjaga tubuh kita itu adalah dengan memperhatikan makanan yang kita konsumsi, yang kita makan. Dan dasar kita mengambil keputusan atas apa yang kita makan bukan sekedar sesuatu yang halal, namun juga halal dan baik, halalan thayyiban. Maka hakikat baik bagi tubuh kita, bagi manusia itu adalah ketika sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ya, bagi orang yang dengan keadaan sehat, dengan orang dengan keadaan sakit tertentu, apalagi otomatis kebutuhannya akan sangat berbeda. Kebutuhan seseorang yang berpuasa dengan yang tidak otomatis berbeda pula. Maka dua ayat ini mengingatkan kepada kita, mari kita sama-sama memenuhi kebutuhan makan dalam tubuh kita
sesuai apa yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu halalan thayyiban, halal dan baik. Baik itu artinya apa? Ya, sesuai dengan kebutuhan gizi dan kesehatan bagi masing-masing tubuh kita. Ya, kebutuhan anak dengan dewasa berbeda, kebutuhan seseorang dengan sehat sepenuhnya dengan seseorang yang berpenyakit pun berbeda. Ya, seseorang dengan penyakit gula, diabetes gitu ya, dengan seseorang dengan penyakit asam urat misalnya pasti berbeda, atau dengan seseorang yang sama sekali tidak memiliki penyakit pasti berbeda pula. Kita mengetahui ya bahwa melinjo misalnya, emping atau kaldu atau bebek misalnya seperti itu halal tidak? Itu halal. Baik tidak? Baik. Namun ternyata makanan yang saya sebutkan tadi itu tidak baik bagi penderita asam urat. Nah, itu hal-hal yang kita perlu memperhatikan. Kemudian kaitannya makanan dengan puasa adalah bagaimana sesungguhnya Allah itu memberikan waktu ya istirahat bagi pencernaan kita. Ya, puasa kaitannya dengan proses metabolisme di dalam tubuh kita. Maka pada saat puasa Allah itu memberikan jeda gitu ya bagi pencernaan kita untuk beristirahat, ya, kemudian membuang racun-racun dan kotoran ya yang tidak baik di dalam tubuh kita, dan tujuannya semata-mata untuk menyehatkan kita. Belum lagi secara aspek ruhiyah, Masya Allah, karena puasa itu bukan saja sekedar menahan lapar dan dahaga dari satu waktu ke waktu berikutnya, namun mengandung sebuah aspek ruhiyah yang luar biasa, kedekatan kita kepada Allah, energi keimanan, energi takwa. Maka otomatis segala sesuatunya itu bisa diatur oleh tubuh kita itu dengan baik. Contoh misalnya, ketika kita dalam kondisi tidak berpuasa, ya, dari pagi sampai maghrib gitu ya, pagi saja ya, pagi sampai maghrib, katakanlah jam 6 sampai maghrib, sampai jam 6 kembali, kita tidak makan apapun, maka pasti kita akan sakit gitu ya, pasti akan sakit. Tapi berbeda saatnya ketika kita berpuasa. Sekali lagi karena rahmat Allah itu ya atas ibadah puasa itu sendiri. Maka kita semangat ya ibu-ibu untuk menjalankan puasa ini sesuai dengan petunjuk dari Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan terkait pengaturan makan selama puasa Ramadan kali ini. Yang pertama itu adalah jangan berlebih-lebihan gitu ya. Iklan, tawaran, mungkin saat kita pulang kerja, pulang kantor sore hari, kita melihat betapa banyaknya selama bulan Ramadan itu banyak jajanan makanan di kanan kiri kita sepanjang perjalanan menuju rumah kita. Maka sering kemudian kita tergoda gitu ya untuk membeli itu semua gitu ya. Itulah nafsu yang mesti kita kendalikan, karena sesungguhnya bagaimana mengatur pola makan selama bulan Ramadan itu dimulai dari sahur sampai berbuka, dan itu berulang ya. Yang pertama sekali lagi adalah jangan berlebih-lebihan pada saat sahur maupun pada saat berpuasa. Apalagi kita perut kita ya sedang dalam kondisi kosong, kalau kemudian diisi dengan sesuatu yang berat, maka dampak yang muncul itu juga kemudian tidak baik, yang kemudian justru malah menjadi lemas gitu ya, ngantuk dan tidak bersemangat, dan dampak buruk lainnya misalnya perut menjadi merasa sebah dan seterusnya ya. Jadi jangan berlebih-lebihan. Pada saat sahur kita mulai pada saat sahur. Pada saat sahur itu kebutuhan makan kita sekitar 40% dari total kebutuhan makanan kita selama satu hari, meliputi makanan utama ya, ada karbohidrat, ada protein, ada sayuran gitu ya, kemudian buah dan kecukupan akan air. Protein yang diharapkan banyak kita konsumsi selama bulan Ramadan adalah protein bernilai biologis tinggi, yaitu dari ikan atau daging gitu ya. Kemudian tahu tempe tetap kita perlukan gitu ya. Jadi lauk itu ada lauk hewani, kemudian lauk nabati, monggo menunya apa silahkan. Kemudian sayur ya,
sayur dan buah itu tetap kita butuhkan sebagai sumber mineral dan vitamin. Ya. Kemudian air putih gitu ya, sesuatu yang tidak boleh kita lupakan. Hal yang perlu kita hindari baik pada makan sahur maupun berbuka, khususnya berbuka, itu hindari dari makanan yang berminyak, berlemak gitu ya, goreng. Kebiasaan di Jawa khususnya, mungkin di Jawa Tengah itu ada gorengan ya, pisang goreng, tempe goreng, mendoan itu, kemudian tahu petis dan seterusnya, dan biasanya dikonsumsi pada saat berbuka dengan jumlah yang banyak. Mari kita sama-sama mencoba belajar untuk menghindari itu ya, kita mengurangi itu, kemudian beralih pada makanan itu ya, snack maupun makanan utama yang yang lebih lebih sehat, yaitu dengan dikukus misalnya seperti itu atau direbus. Selanjutnya pada saat berbuka gitu ya, berbuka sesuai sunnah juga kita minum air gitu ya, kemudian yang manis gitu ya, boleh itu cemilan, kalau ada kurma alhamdulillah. Kemudian kita baru sholat maghrib, ada jeda dulu. Dianjurkan pada saat berbuka itu tidak langsung ambil piring lauk lengkap, itu tidak. Kita prolog dulu ya, pemanasan misalnya, ada pembuka dulu, kita minum air hangat, kemudian snack gitu ya, bisa cola ya, takjil mungkin ya istilahnya seperti itu, atau makanan ringan lainnya. Kita sholat maghrib, ada jeda. Nah monggo setelah kita sholat maghrib menjelang isya atau setelah isya, monggo baru kita kemudian makan makanan lengkap ya. Kemudian setelah kita sholat raweh sekitar 1 jam ya minimal sebelum tidur, boleh kita kemudian makan cemilan lagi atau ditambahkan dengan buah ya. Yang juga tidak boleh kita lupakan ya, dalam 1 hari 24 jam selama kita berpuasa, kita jangan sampai kekurangan air minum ya, jangan sampai kekurangan air minum, karena nanti kemudian menyebabkan kita dehidrasi. Kebutuhan rata-rata orang dewasa terkait air minum kurang lebihnya adalah 8 gelas sehari, atau sekitar kalau air mineral yang botol paling besar itu 1,5 liter ditambah sedikit lagi, kurang lebih seperti itu kebutuhannya, dengan pembagian pada saat setelah berbuka itu kurang lebih 3 gelas ya, sampai dengan makan nanti sebelum tidur 1 sampai 2 gelas, nanti bangun tidur itu 1 gelas, nanti menjelang sahur ya, menjelang kita sholat subuh ya, menjelang selesai sahurnya itu 2 gelas lagi. Insya Allah ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita mampu mengelola makanan kita dengan baik dan benar, maka yang ada adalah tubuh kita pun akan menjadi tubuh yang sehat. Pengaturan sebagaimana yang saya sampaikan itu berlaku secara umum bagi orang dewasa dan anak-anak. Bagi seseorang yang menderita penyakit tertentu, otomatis disesuaikan dengan diet sesuai dengan penyakitnya. Dan bagi yang menderita penyakit dan kemudian harus meminum obat selama berpuasa, mohon untuk bisa dikonsultasikan kepada dokter agar diberikan jadwal yang tepat yang biasanya akan diminum untuk 3 waktu, pada saat berbuka, sebelum tidur, dan pada saat sahur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.